Enggak. Nggak, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terus dulu ya. Ketika muslimah bicara cinta. Ini dipin dulu. Halo, assalamualaikum. Sematkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita bisa berjumpa di sini setelah pekan kemarin kita ada gangguan ya, ada kesalahan teknis. Nah kali ini insya Allah semoga Allah berikan kemudahan dan juga insya Allah tidak mengurangi keberkahan kajian pada hari ini. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik? Ini dari mana aja nih? Kenalin dulu ya, nama saya Rizka. Saya akan menemani teman-teman semuanya di sini. Suara saya jelas ya? Kalau jelas, tolong komentar di bawah ya. Hari ini kita akan membahas tentang cinta. Nah, biasanya nih kalau misalnya ngomong cinta-cinta gini, banyak banget teman-teman yang berkumpul. Apalagi ahwat-ahwat ini paling hobi ya kalau ngomongin cinta, karena cinta itu luas bahasannya. Jelas Kak? Oke, makasih Asih. Baik teman-teman, saya Rizka yang akan menemani teman-teman di sini sharing sama Mbak Vio yang judulnya pada sore hari ini adalah Ketika Muslimah Bicara Cinta. Nah, kayak gimana tuh? Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Vio ya. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini Allah memberikan kita kesempatan, Allah memberikan kita kesehatan. Padahal sekarang ini lagi wabah banget sama corona, COVID-19. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk bisa berkumpul di majelis ini. Dan sebenarnya yang patut disyukuri lagi adalah Allah masih memberikan kita iman dan juga menggerakkan hati kita untuk bisa berkumpul di majelis online ini. Karena tanpa iman dan tanpa Allah gerakkan hati kita, maka kesehatan dan juga kesempatan tidak akan ada gunanya untuk kita. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperkenalkan kita kepada Islam, yang telah mendakwahkan kita kepada Islam, dan juga manusia, satu-satunya manusia paling mulia di muka bumi ini. Tidak ada yang menandingi setelah ataupun sesudahnya. Dialah satu-satunya manusia paling mulia dan merupakan tauladan terbaik kita sampai nanti, dan juga insya Allah yang akan memberikan kita syafaatnya kelak. Dialah manusia yang memiliki cinta yang paling dahsyat, bahkan mengalahkan cinta seorang ibu kepada anaknya. Tidak ada manusia yang paling kita pantas untuk cintai selain beliau. Tidak ada satupun manusia yang pantas untuk paling kita rindukan selain Rasulullah SAW. Semoga kelak kita bisa dikumpulkan oleh Allah SWT dalam barisan beliau bersama para sahabat dan sahabiahnya. Baik teman-teman, bisa di komen nih dari mana aja. Yuk kita kenalan. Ini adalah kajian online yang biasa diselenggarakan, cerita dulu ya. Ini diselenggarakan oleh sahabat muslimah Bondowoso, biasanya sebulan sekali atau dua kali dalam sebulan. Nah, dan biasanya di kajian ini kita mengundang beberapa motivator hijrah dan juga orang-orang yang bisa memberikan kita semangat gitu ya untuk terus berhijrah, untuk terus berdakwah. Karena hijrah itu sebenarnya adalah sebuah keniscayaan, sebuah kewajiban. Nah, bayangin aja kalau misalnya gini, sederhananya itu dulu kita nggak pakai HP, kita nggak punya HP gitu ya, tapi kita pakai wartel untuk telepon. Orang-orang yang punya wartel tuh kaya semuanya. Bayangkan kalau sekarang tetap orang punya wartel. Nah gimana tuh? Gak ada yang pakai kan ya? Nah makanya hijrah itu wajib, dan hijrah itu adalah sebuah keniscayaan. Makanya supaya hijrah kita ini
tetap istiqomah. Kita salah satunya adalah memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang baik, terutama berkumpul di majelis online ini. Assalamualaikum, alhamdulillah dari Tapen Kak. Nah, mungkin di sini yang ikut kajian online ini nggak tahu ya Tapen itu di mana. Tapen itu adalah salah satu daerah di Bondowoso, karena ini adalah komunitas sahabat muslimah Bondowoso. Bondowoso tuh di Jawa Timur teman-teman. Banyak biasanya nih teman-teman yang nggak tahu di Bondowoso tuh mana. Bahkan saya aja yang nggak lama sih, 4 tahun di Malang. Kalau orang-orang tanya itu mana sih di Bondowoso tuh mana gitu kan ya. Bondowoso tuh di Kalimantan. Bondowoso itu di Jawa Timur. Nah, mungkin di sini ada yang belum tahu Bondowoso itu di mana. Bondowoso itu di Jawa Timur, deket Jember dan deket Situbondo. Bisa silahkan mampir ke sini, kita bisa main-main, kumpul-kumpul, ada tempat wisata yang menarik di sini. Oke. Wah, Masya Allah dari Aceh. Assalamualaikum Maulia. Aceh gimana nih kabarnya? Masih hujan semua ya? Di sini tadi hujan. Alhamdulillah, semoga dengan hujan ini kita bisa berdoa lebih banyak nih, memohon kepada Allah, karena berdoa saat hujan insya Allah diijabah oleh Allah SWT. Ada Asih dari Tegal, Jawa Tengah. Masya Allah, mantap. Selamat bergabung di sini. Kita ngomongin cinta. Ada Aluransa. Oh, namanya Dina dari Bondowoso. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga. Novit Syar'i. Nih teman saya nih, Navita, Teh Navita. Gimana teman-teman? Kita mau ngomongin cinta nih. Menurut teman-teman, cinta itu apa? Sebelum ngomong sama Mbak Vio dulu, mungkin teman-teman mau komen, Kak, cinta itu adalah sesuatu yang rumit, Kak, cinta itu adalah menyakitkan atau gimana? Nah, tolong silahkan komen di bawah. Halo, Assalamualaikum Ipah dari Jawa Barat. Salam kenal kakak, salam kenal juga. Alhamdulillah udah mulai banyak nih. Mana ya Mbak Vio-nya ya? Saya minta tolong teman saya dulu ya di sebelah. Dek, bisa minta tolong? Yeah. Di sebelah saya ada teman saya juga nih, panitia. Hari ini kita hanya berdua teman-teman. Jadi semoga lancar ya. Semoga lancar, semoga sinyalnya Mbak Vio juga lancar. Nah, cerita sedikit nih, Mbak Vio. Ya, Mbak Vio ini dari Palembang asalnya dan berhijrah kalau nggak salah sih di Jakarta. Dia itu adalah salah satu motivator hijrah dan juga pemain di B Production. Teman-teman kalau misalnya pernah lihat film pendek, ada yang pernah lihat film pendek dari B Production? Aku adalah salah satu yang nonton film-film pendek dari B Production. Nah, ada beberapa film yang di sana ada Mbak Vio-nya juga, Mbak Feni Alfionita. Nah, selain itu juga Mbak Vio ini merupakan co-founder dari Hawapreneur. Masya Allah ya, udah soleha, cantik, terus juga seorang trainer. Masya Allah, ini mencontoh Khadijah. Masya Allah, semoga kita bisa mencontoh para sahabiah ya. Semoga kita bisa setidaknya mirip lah, nggak harus kita sama banget gitu ya, seenggaknya kita melangkah untuk sama seperti sahabiah gitu. Nah, sebenarnya oke. Kita ngomong apa lagi nih? Kan ternyata ini Mbak Venya masih ada belum stabil sinyalnya. Masya Allah dari Sulawesi. Lama ya nih, kita kapan-kapan main ke Sulawesi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga ada komite kita juga, namanya Ukti Riris, juga bergabung di sini. Sering Kak film favorit dari alhamdulillah. Nah, film favoritnya apa nih? Sama aku juga ada film favorit tuh di situ. Apa ya? Pokoknya ada ta'aruf-ta'arufnya lah di situ. Pokoknya kalau hubungan sama ta'aruf-ta'aruf itu rasanya penting banget gitu ya untuk umur yang 20-an tahun ini. Pernah Kak selalu ngikut Bri Production, Masya Allah.
Memang ya sekarang itu dakwah itu harus nggak harus di mimbar ya. Dakwah itu bisa di mana aja teman-teman, termasuk dengan kerudung kita berdakwah, dengan gamis kita juga berdakwah, kita memberikan contoh yang baik kepada teman-teman. Nah, Be Production ini salah satunya adalah memberikan contoh berdakwah dengan cara kita dengan mereka membuat film pendek yang yang filmnya tuh juga menceritakan tentang anak muda banget gitu kan ya, keseharian anak muda gitu. Jadi ya makanya banyak banget teman-teman nih anak-anak muda yang bisa seneng banget nonton Be Production, termasuk saya. Rata-rata bahasanya tentang cinta gitu kan ya. Makanya sekarang kita mau ngajak Mbak Vio untuk bisa bergabung sama kita, cerita sedikit tentang cinta. Assalamualaikum Mufti, semangat Mufti Rizka, semangat juga. Semangat juga ini ibu hamil sahabat saya Riris. Doain hari ini lancar ya Riz, karena kemarin kita sempet ngadat. Nah ini nih Mbak Vio-nya udah bales WhatsApp saya. Oke Mbak katanya. Oke, kita doakan semoga segera bisa bergabung bersama kita ngomongin cinta. Ketika muslimah bicara cinta, kenapa sih sebenarnya dengan cinta ini teman-teman? Cinta itu apa gitu ya? Kenapa sih itu urgent banget untuk kita, salah satu hal yang urgent untuk kita bahas gitu. Karena memang ini sering banget kita bahas dalam keseharian, dan cinta itu merupakan suatu hal yang basic, yang dasar, yang menjadi fondasi kita melakukan sesuatu gitu. Dasar untuk kita melakukan sesuatu itu karena cinta. Nah, kita misalnya pengen ngajak temen kita untuk berdakwah bareng-bareng kita gitu kan ya. Kenapa sih kita ngajak teman-teman kita itu ingin ikut merasakan dakwah dengan kita? Karena kita cinta dakwah kan. Nah, makanya cuma itu yang kita lakukan dasarnya adalah cinta. Dari mana lagi nih sambil nungguin Mbak Vio-nya? Nih Kak, ya dulu pas jomblo suka banget film-film Be Production. Sekarang juga masih suka sih. Ya saya juga suka play ulang gitu kan ya, karena setiap scene-nya mereka itu ada pesan-pesan yang bisa kita ambil gitu kan ya, termasuk bagaimana menjaga hubungan kita dengan lawan jenis, terus juga bagaimana sebenarnya Islam itu hadir di tengah-tengah masyarakat, terutama di tengah-tengah pemuda gitu kan ya. Dan juga Be Production ini memberikan sumbangsi semangat gitu kan ya, dan warna baru terhadap dakwah Islam sekarang ini gitu. Wah. Yuk, dimana lagi nih teman-teman? Masya Allah, udah berapa orang nih? Sudah 16 orang, 1.600 orang. Kenapa 1.600 orang? Karena nanti insya Allah satu orang yang ada di sini ini akan menyebarkan kepada 100 orang. Udah nggak tahu kan? Mungkin aja dari sini kita dengerin nih, terus kita ngomong sama teman kita ngomong sama teman kita, nggak ada yang tahu kan. Nah, dari apa yang kita bahas hari ini bisa aja menyebar luas sampai kemanapun gitu kan. Kenapa mau ta'aruf Kak? Ini adalah favorit banget. Nah, kayaknya nih film baru banget ya yang kenapa mau ta'aruf ini. Ya nggak sih? Atau saya yang baru nonton? Ya. Nah, alhamdulillah Mbak Melvionita sudah bergabung. Kita undang dulu ya. Kita undang dulu Mbak Vionya. Sebentar. Ini oke, sabar ya teman-teman. Oke. Kenapa? Bentar ya.
Ntar ini nih menunggu Mbak Vio untuk bergabung. Wah, tidak sabar jadinya. Sebenarnya saya juga ketemu Mbak Vio pertama kali itu Kenal dari Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ya Allah ya Rob. Ya. Gimana Mbak? Sinyal aman? Ini masih motor-motor di sini. Sama ini kadang tiba-tiba muter dari tadi, aduh gimana aku takut banget. Oke, semoga lancar deh tak lagi ya. Gimana Amin. sehat? Sehat? Alhamdulillah, Mbak Rizka gimana? Alhamdulillah sehat juga. Akhirnya Ya, ya. alhamdulillah ya Mbak ya. Iya akhirnya ya Allah, alhamdulillah kita dipastikan. Kemarin itu kesalahan teknis, tiba-tiba teman-teman HP saya itu nggak ada layanan untuk live, jadi waktu itu nggak bisa live dan mau pakai HP siapa juga bingung, di rumah nggak ada orang gitu kan ya. Dan itu hujan hujan lebat banget di Bondowoso itu Mbak, jadi nggak bisa kemana-mana deh. Iya bener. Ya alhamdulillah. Nah ini tadi udah kenalin nih tentang Mbak Vio sekilas, motivator hijrah, terus salah satu pemain di production. Nah, jadi teman-teman, aku tuh juga kenal Mbak Vio ini sebenarnya. Kita ketemu di Ngepas, ternyata kita itu satu tim di HO7, Masya Allah, itu Allah mudahkan ya, mudahkan untuk sahabat Muslim Bondowoso ini menebarkan kebaikan lebih luas lagi dan juga memudahkan Mbak Vio ini untuk menyebarkan kebaikan dan ilmu yang didapat oleh Mbak Vio ke banyak orang. Nah, Sama ini belajar. dari ya betul. Di mana nih Mbak sekarang? Di Palembang atau di Jakarta atau di mana? Iya di rumah aja di daerah Palembang. Di Palembang. Ya, jadi Mbak Vio ini asli Palembang, teman-teman. Karena corona ya Mbak ya, pulang. Kenapa? Karena corona ini jadi di Palembang, sering di Palembang ya. Iya udah pokoknya sekarang di sini aja dulu. Ya. Nah, ini udah banyak yang menyapa nih, yang bergabung sudah, wah, 3.800 orang. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Sambil menunggu yang lain bergabung, nah, kita nih Mbak, hari ini mau membahas tentang ketika muslimah bicara cinta. Ini biasanya kalau cinta-cinta ini semangat banget teman-teman gitu Iya ya. benar. Cinta itu semangat banget gitu teman-teman. Nah, ini langsung aja nih Mbak Vio ya. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi nih tentang cinta. Sebenarnya cinta menurut Mbak Vio sendiri itu gimana sih? Untuk mengawali kisah-kisah hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena aku belum buka, jadi aku buka dulu ya. Oke, silahkan. Iya, terima kasih untuk berapa 4.300 orang yang udah join. Jadi hari ini kita temanya ngobrol-ngobrol ringan aja gitu, seputar masalah cinta. Kalau udah ngomongin cinta itu pasti kita akan bicara soal hati, Aci. Jadi kalau menurut aku sendiri sih, ya cinta itu adalah suatu apa ya, suatu anugerah ya, suatu fitrah yang memang Allah kasih sama kita. Karena tanpa cinta itu sendiri ya nggak mungkin adanya penciptaan dunia ini, adanya kita sebagai manusia yang ditunjuk sebagai khalifah gitu kan, itu kan semua berdasarkan karena cinta gitu. Jadi emang itu adalah perasaan yang sebenarnya kalau seandainya kita jadikan arahnya adalah yang mengarah pada kebaikan, arah yang memang sesuai dengan syariat Islam, insya Allah itu bakal jadi pahala. Tapi kan ngomongin cinta itu ngomongin masalah hati yang kadang banyak godaannya gitu kan, banyak godaannya dari kiri kanan, dari yang baik ataupun dari yang buruk gitu kan. Jadi dibilang sesuatu yang sepele tapi sebenarnya berat juga gitu kalau sampai sana kita nggak tahu ilmunya gitu kan. Karena kalau ngomongin cinta ya udahlah, ngomongin cinta mungkin kita ngomongin soal perasaan doang, padahal kan
sebenarnya Islam itu juga mengajarkan bagaimana kita mengolah rasa supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diridhoi sama Allah gitu. Benar banget, benar banget. Jadi cinta itu adalah anugerah yang mendasari semua hal yang ada di sekitar kita dan termasuk diri kita, keberadaan diri kita sendiri ya Mbak ya. Iya betul. Nah, tapi ya betul tadi tuh kalau misalnya kita nggak tahu nih cara ngolah cinta itu bakalan bahaya untuk diri kita sendiri gitu kan ya. Karena kita itu sebenarnya mungkin punya apa namanya ya? Apa sih kayak susunan apa sih ya? Urutan-urutan mungkin ya dalam bagaimana kita mencintai siapa dulu kemudian siapa gitu kan. Ketika kita terlalu berharap kepada manusia gitu ya, ketika kita terlalu cinta terhadap manusia atau terlalu cinta terhadap benda gitu kan ya, bawa handphone misalnya sampai ke toilet kemana-mana gitu ya. itu itu bisa aja kan menodai dari hakikat cinta itu sendiri ya Mbak ya, gitu ya. Iya, jadi kalau gimana? Enggak apa-apa, lanjut aja. Enggak, lanjut, Mbak Rizka udah belum? Ya, sebenarnya kita itu punya dalam Islam itu sebenarnya kita ada porsi-porsinya nggak sih Mbak dalam mencintai gitu misalnya, agar kita tuh bisa memposisikan cinta itu dengan benar gitu. Kan katanya tadi kalau misalnya kita tidak memposisikan cinta kita dengan benar gitu ya, malah ke tempat yang salah, itu malah membahayakan kita gitu kan ya. Nah sebenarnya dalam Islam itu gimana sih Mbak posisi cinta itu yang benar itu yang seperti apa? Iya, jadi kalau kita sendiri sebenarnya dalam kehidupan pada umumnya ya nggak pernah yang namanya kita tuh belajar secara teoritis banget yang namanya masalah cinta gitu. Kita taunya lahir terus dewasa diberikan kasih sayang, diberikan rasa cinta sama orang-orang terdekat kita, terus kita ngerasain ya udah gitu. Akhirnya kita lebih memberikan feedback sama apa yang udah dikasih sama kita gitu, apa yang sebenarnya nyata yang dalam kehidupan kita gitu. Tapi kalau untuk belajar teoritisnya banget mungkin itu agak jarang sekali gitu, kalau enggak memang kita yang benar-benar memahami dan menggunakan akal kita tuh untuk berpikir gitu. Karena kalau dalam Islam sendiri kan kalau seandainya kita nggak tahu ilmunya, itu nantinya jadinya kita jadi kalau bahasa sekarang itu bucin gitu ya, budak cinta katakanlah gitu. Dan itu enggak pada porsinya gitu. Contohnya kalau kita belajar kalau kayak kita baru hijrah tuh, nanti kan kita akan belajar gitu apa sih yang harus kita lakukan itu, karena yang namanya rasa itu kan pasti enggak gimana putus-putus. Iya Mbak Fion, putus-putus. Masih putus-putus nggak? Oh enggak, udah aman. Aman ya. Ya, jadi kita memang harus tahu porsinya gitu, dalam artian supaya kita nggak cuma sekedar putus. Ya bergeser apa ya? Halo? Masih putus. Gimana? Coba Mbak lagi Mbak. Udah, coba insya Allah. Ya, jadi kalau yang namanya kita memposisikan atau memporsikan cinta itu kan memang harus tepat ya. Karena soal rasa itu pasti deket sama yang namanya antara memang dia fitrah atau karena nafsu kita gitu. Apalagi untuk rasa yang memang nggak dianjurkan dalam Islam gitu. Contohnya kalau kita cinta terhadap lawan jenis yang belum mahram gitu kan. Banyak sebagian orang bilang ya itu kan rasa cinta yang datang sendiri,
ya mau gimana gitu, bukan cinta yang salah. Orang kan sering sering bilangnya kayak gitu, padahal sebenarnya itu balik lagi gitu, apakah kita akan menggunakan rasa itu karena memang pemikiran kita yang sehat, atau sekedar nafsu kita yang timbul dari apa yang kita lihat, mungkin apa yang kita dengar gitu. Nah, maka dari itu memang lama kelamaan kita kan belajar ya gitu, kayak apa sih sebenarnya tujuan penciptaan kita ini seperti apa gitu, kenapa Allah nyiptain kita itu apa gitu. Dan dari situ tuh kita bakal apa ya, bakal tahu gimana caranya untuk kita mencintai Allah itu yang pertama kali gitu. Karena kan ibadah itu nggak akan sempurna kalau seandainya kita nggak benar-benar melakukannya karena cinta gitu. Jadi rasa cinta itu penyemangat kita untuk bisa merasakan nikmatnya iman gitu. Nah, maka kalau dalam Islam sendiri, otomatis yang pertama kali harusnya kita memberikan porsi yang paling besar dan paling pertama itu ya tentunya karena kita Muslim ya sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Karena walau bagaimanapun adanya kita di sini, mau sebanyak apapun kita mendapatkan cinta dari orang-orang di sekitar kita ataupun kehidupan kita, ya semua karena Allah juga gitu. Karena di situ kita harus jangan sampai cinta pertama kita tuh, mungkin ada yang bilang ada yang orang tua gitu, mungkin ada orang yang sahabat atau mungkin pacarnya atau suaminya gitu. Tapi di satu sisi kita nggak boleh melupakan kalau cinta pertama kita itu emang harus sama Allah dulu yang pertama, sebagai Rob kita yang menciptakan kita gitu, supaya kita tahu nih maunya Allah itu seperti apa gitu, maunya Allah nanti jalan hidup kita itu seperti apa, itu diarahkan gitu. Jadi nggak cuma sembarangan kayak yaudah aku seneng, aku dikasih kebahagiaan gitu, tapi kita lupa gitu siapa sih yang memang harus pertama kali kita cintai gitu. Karena kan biasanya cinta itu hadir karena apa yang kita lihat, karena apa yang kita dengar gitu. Sedangkan Allah selama ini kita cuman meyakini dengan iman gitu, tapi kita nggak bisa ngelihat, nggak bisa dengar, gimana bisa jatuh cinta. Nah, katakanlah seperti itu. Nah, cuman itu tadi memang kita harus mencari cara untuk memang bisa mencintai Allah yang pertama kali gitu kan, yang paling besar, melebihi apapun yang kita cintai di dunia ini gitu. Nah, selanjutnya kan sama seperti rukun iman gitu kan, ada Al-Quran yang juga harus kita cintai, karena nggak cuma sekedar bentuk nyata ya, maksudnya makhluk hidup doang, tapi ada juga yang kayak benda-benda yang mati gitu, tapi harus kita cintai, karena memang cinta itu adalah dasar kita memaksimalkan perbuatan kita terhadap sesuatu itu gitu sih. Masya Allah. Jadi kita sebagai hamba Allah ini, teman-teman, cinta pertama kita itu seharusnya Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita adalah hamba Allah gitu kan ya. Supaya dengan kecintaan kita kepada Allah, kita tahu gitu sebagai manusia apa sih yang harus kita lakukan gitu. Sebenarnya kita itu tadi Mbak Tio sempat membahas tentang harus mencintai Allah gitu, harus bertanya gitu, sebenarnya kita tuh dari mana sih kita tuh berasal gitu, dan itu kita diciptakan juga oleh Allah gitu kan. Dan untuk apa kita di dunia ini, itu juga didasarkan atas cinta kita kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah gitu, kita tahu bahwa tugas kita di dunia itu apa, yaitu sebagai hamba Allah gitu ya Mbak ya. Dan ketika kita tahu cinta kita itu kepada Allah gitu, setelah kita di dunia ini, meninggalkan dunia ini, kita mau kemana ya pastinya kita tahu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala kembali gitu ya Mbak. Nah juga cinta itu pertama kepada Allah, dan juga kita juga mencintai Rasulullah, dan juga ada beberapa hal yang lainnya, yaitu seperti Al-Quran juga, supaya karena juga Al-Quran ini bisa menjadi syafaat juga ya Mbak ya, nanti di yang akhir ya. Jadi cinta itu ternyata, dan itu cinta juga bisa kan, karena cinta itu menjadi syafaat gitu ya, karena kita cinta sama Rasulullah bisa memberikan syafaat kepada kita cinta kepada Al-Quran, Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada kita. Masya Allah. Nah ini Mbak, ada juga nih yang tanya-tanya nih dari tadi Mbak inti. Nah ini ada yang tanya sih, sebenarnya ini pertanyaannya agak sama sih sebenarnya. Cinta yang benar itu kayak gimana ya? Ya tadi cinta kepada Allah dulu gitu ya Mbak ya. Pertama memang cinta kepada Allah. Cuman kalau untuk itu mungkin kepada siapanya ya. Tapi kalau caranya sendiri, ya itu tadi, cinta itu nggak cuma soal apa yang kita rasain gitu, tapi harus di apa ya, kayak disinkronisasi sama pemikiran kita juga gitu. Jadi akal kita juga
harus juga ikut gitu. Jadi jangan cuma sekedar aku ngerasa senang gitu, aku ngerasa cinta, aku ngerasa bahagia, terus pada akhirnya kita buta, gelap mata gitu kan. Karena memang sebenarnya semua aspek yang dalam diri kita itu harus diikut sertakan, seperti panca indera gitu. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar gitu kan, Islam udah ngajarin mana yang boleh kita lihat, mana yang nggak boleh kita lihat gitu, apa yang boleh kita dengar, mana yang nggak boleh kita. Karena dari panca indera itu mempengaruhi perasaan kita gitu. Nah, tapi nggak serta merta tiba-tiba masuk aja ke dalam hati ketika kita udah ngerasain, oh ya udah gitu, berarti mana yang bikin aku senang itu yang baik, itu nggak gitu juga gitu. Karena akal kita harus diikut sertakan juga gitu, apakah ini sesuai syariat atau enggak gitu. Karena yang paling penting yang benar itu adalah segala sesuatu hal yang kita rasain itu bisa membawa kebaikan gitu. Itu yang bisa mendekatkan kita sama Allah. Itu yang bisa mengajarkan kita bahwa kita nggak cuma mencintai sesuatu itu karena sekedar nafsu, tapi memang ada ilmu, ada satu hal yang memang diperbolehkan. Dan sebenarnya kalau emang cinta itu baik, itu bakal mendatangkan pahala untuk kita gitu kan, bakal mendatangkan suatu hal yang baik gitu. Jadi memang akal kita juga harus diajak berpikir apakah ini boleh atau enggak gitu. Jadi nggak cuma sekedar nurutin kata hati yang sebenarnya itu bukan dari memang dari satu yang baik gitu, tapi cuma sekedar nafsu kita, godaan setan. Karena setan itu senang banget menggoda hati kita untuk ngerasain yang kita senangi, padahal itu sebenarnya nggak baik gitu. Iya, betul. Nah, ini sebenarnya teman-teman, kita kan ngomongin ketika sudah bicara cinta. Nah, ini kita lebih kepada bagaimana sama lawan jenis juga. Nah, ini juga banyak pertanyaan tentang itu. Nah, tadi kata Mbak Fio-nya adalah kita itu juga harus menggunakan akal kita. Nah, yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lain, manusia itu punya akal untuk berpikir, teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar kita melihat, wah dia nih kayaknya baik gitu kan ya. Jadi kita sampai bucin, sampai jadi budak cinta gitu kan ya. Sampai galau, play lagi galau setiap malam gitu kan ya. Nah, terus ya jangan cuma gitu aja gitu. Tapi kita harus menggunakan akal kita untuk berpikir. Nah, perasaanku ini bisa membawa aku ke hal yang lebih baik atau ke hal yang lebih buruk gitu. Ketika kita misalnya mencintai lawan jenis gitu ya, dan kita masih belum mampu gitu ya, belum mampu untuk serius gitu kan ya, untuk mengajak serius misalnya untuk perempuan, atau si laki-laki belum merasa mampu untuk menikahi untuk perempuan gitu ya, udah kita, kata Rasulullah, adalah menahannya dengan berpuasa kayak gitu. Nah ini nih, gimana caranya biar kita itu bisa cinta itu cuma nafsu atau fitrah? Nah, kalau untuk supaya kita tahu nih sebenarnya itu nafsu atau fitrah, biasanya cinta itu kan datang, ada yang memang butuh waktu, ada yang dadakan gitu. Nah, biasanya kalau untuk kita bisa tahu itu tuh baik atau enggak gitu kan, biasanya semua cinta yang datang itu biasanya fitrahnya kita gitu. Fitrah itu dalam artian ya memang satu hal yang naluri manusia yang memang, gitu. yang memang dirasain manusia gitu. Nah, tapi dia akan menjadi fitrah kalau memang kita tahu kalau kita terus kalau seandainya arahnya tuh kemana gitu. Kalau kita bisa mengarahkan ke arah yang baik, ya itu berarti bisa menjadi pahala. Tapi kalau seandainya emang kita arahinnya ke arah yang buruk, nah itu yang akan menjadi dosa. Nah, untuk bisa tahu lagi bahwa itu benar atau enggak, makanya kita butuh ilmu gitu. Nah, butuh ilmu sebenarnya cakupannya ya balik lagi ke apa ya, maksudnya kejadian yang terjadi itu, maksudnya cintanya itu terhadap apa dulu gitu. Nah, nanti kita kaitkan sama ilmu atau syariat Islamnya seperti apa gitu. Contohnya aja nih, kayak nggak usah jauh-jauh, kita yang masih muda gitu, kita pengen nyari tahu sebenarnya kita lagi suka nih sama orang gitu, kok tiba-tiba kita muncul rasa cinta. Nah, apakah itu suatu hal yang baik atau enggak? Nah, kita kaitkan lagi sama ilmunya gitu. Kalau seandainya memang kita ngerasa, oh ternyata aku sukanya karena apa gitu, mungkin ada hal-hal yang baik, atau mungkin memang yang kita suka itu sesuatu hal yang bisa mendekatkan sama Allah. Kalau seandainya memang kita ngerasa aku ingin menjadikan cinta ini adalah cinta yang enggak jadi ladang dosa gitu. Nah, kita harus tuju dengan cara yang baik gitu, dengan cara yang memang ada
ada yang diajarin sama syariat gitu. Tapi kalau misalnya aku ngerasa mencintai sama orang yang kemungkinan agamanya tuh belum baik segala macam. Nah, gimana caranya supaya tetap bisa terkontrol, ya itu tadi kita harus menahan diri dengan, kan udah banyak tuh mungkin kalau misalnya memang kita belum siap nikah kita harus banyak puasa gitu, atau enggak kita jangan dekati dengan cara zina gitu kan, karena zina itu kan nggak cuma dari hati, dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Nah, kalau misalnya memang kita sering ngelihat atau dengar tentang seseorang itu, ya udah kita jauhin gitu kan. Gimana caranya kita tutup pintu maksiatnya gitu. Jadi balik lagi arahnya itu adalah kita butuh ilmu dari setiap kejadian itu gitu. Jadi dipelajari aja gitu, perlahan-lahan gitu kan. Nanti kelamaan kita tahu kok gimana caranya mengolah rasa gitu. Kadang kalau seandainya nih kita menahan diri karena kita takut sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya insya Allah usaha kita untuk menahan diri itu sudah akan menjadi pahala gitu. Jadi memang kita butuh ilmu mana yang baik mana yang enggak gitu, karena sebenarnya Islam itu komplit sekali. Tapi kalau kita bahas satu-satu di sini ya nggak mungkin juga, karena aku juga nggak ini banget ilmunya di situ. Tapi yang paling penting itu adalah kita melibatkan ilmu dari setiap apa yang kita hadapi tentang soal rasa gitu. Jadi kembali lagi ya, kita itu ya tadi kita butuh ilmu untuk mengerti apakah itu nafsu, apakah ini nafsu atau enggak gitu kan ya. Nah, salah satunya adalah teman-teman ngaji. Cari teman ngaji, cari komunitas yang bisa jaga teman-teman juga. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti belok, nah ada yang nepuk dari belakang teman-teman kalian, ingetin lagi, wah ini salah jalan nih kamu harus lurus lagi. Jadi teman-teman bisa dapat ilmunya itu di mana ya, teman-teman ngaji. Kayak hari ini kita ngaji online bareng Mbak Vio, tahu gimana caranya kita ngolah rasa gitu kan ya. Nah, ini juga ada yang tanya lagi nih Mbak, bagaimana menafsir arti cinta? Wah ini nih, bagaimana menafsir arti cinta dalam Islam? Wah ini kayaknya lagi mengikhlaskan nih. Iya. Oke. Ini sambil bertanyaan ya Mbak ya, nggak apa-apa ya, karena waktunya terbatas. Ya. Iya. Biasanya sih emang ini adalah hal yang paling sering orang gimana sih caranya mengikhlaskan, gimana sih caranya melupakan gitu kan. Karena memang kita manusia dikasih memori yang mau nggak mau kejadian yang kita hadapi itu pasti akan nempel dalam ingatan kita gitu. Nah, untuk bisa ngelupain itu susah banget, dalam arti kalau memang mau lupa banget itu kayaknya kita harus amnesia gitu, karena itu tidak mungkin gitu. Tapi belajarlah untuk ikhlasin gitu, karena kan sayang banget kalau seandainya kita terlalu memikirkan sesuatu hal yang sebenarnya mungkin itu bukan milik kita gitu, atau kita mikirin suatu hal yang justru menghabiskan waktu kita gitu kan, menghabiskan waktu kita, terus bikin capek hati juga gitu kan. Kalau seandainya sebenarnya tipikal mengikhlaskan ini banyak loh ya Mbak ya, aku bingung ya, ini mungkin teman-teman yang nanya apakah mengikhlaskan untuk orang yang mungkin orang yang udah meninggal itu bisa juga, atau mungkin mengikhlaskan orang yang pernah dekat sama kita tapi dia nikah sama orang lain itu bisa juga gitu. Tapi yang pasti itu yang paling penting supaya kita bisa ngikhlasin itu adalah jangan pernah kita merasa memiliki gitu, karena kan manusia sering banget ngerasa harusnya dia sama aku, atau harusnya dia jadi sama aku, atau harusnya orang yang aku sayang ini nggak ninggalin aku gitu kan, orang yang aku cinta ini tetap sama aku gitu. Nah padahal memang udah sudah Allah jelasin kalau sebenarnya kita di dunia ini mau nggak mau pasti kita akan berpisah gitu kok. Kita akan berpisah, dipisahkan karena kematian gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kita akan kembali lagi di akhirat gitu, entah itu di neraka, naudzubillah min dzalik ya, ataupun di surganya Allah gitu. Jadi fokuslah sama sesuatu yang memang bisa mendatangkan kebaikan. Jadi kalau memang harus ikhlas, yang itu tadi aku bilang, jangan pernah merasa memiliki, karena semua yang kita
punya di dunia ini, entah itu benda mati, benda hidup, entah itu cuman hanya sekedar sifat segala macam, itu semuanya titipan. Sewaktu-waktu bisa Allah ambil. Walaupun hari ini mungkin kita bisa dapetin, ya nanti kelak kita juga akan berpisah juga gitu. Pasti ada momennya kita semua yang kita punya dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari apa yang ada di sekitar kita maupun yang dekat maupun jauh, itu pasti akan satu persatu Allah ambil gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu, oh ini sebenarnya bukan milik kita, kita semuanya ini dititipin gitu, satu waktu akan Allah ambil. Suatu waktu mau nggak mau kita harus mengikhlaskan. Kalau seandainya kita udah ada dalam tahapan itu, udah tahu ilmunya gitu kan, memang kita harus serahin sama Allah, ya udah gitu, kita nggak akan ngerasa lagi untuk memiliki gitu, kita serahin sama Allah aja. Dan kalaupun ngerasa oh kenapa sih Allah ambil itu, ya mungkin Allah mau gantiin yang lebih baik gitu, karena ya cuman Allah yang tahu tentang hidup kita gitu. Jadi mau nggak mau jangan pernah merasa memiliki, semua ini cuma titipan yang semuanya akan kita kembaliin sama Allah gitu. Oke, berarti tips untuk menafsirkan untuk ikhlas, karena ini arti cinta dalam ikhlas ini, menafsirkan arti ikhlas dalam cinta ini sebenarnya ya kita balik lagi ya, bahwa sebenarnya apa yang di dunia ini termasuk diri kita sendiri ini gitu kan ya, ini bukan milik kita gitu kan, milik Allah gitu kan, semua akan kembali kepada Allah. Jadi kalau misalnya kita benar-benar mau ikhlas, ya kita pertama kali adalah ingat bahwa sebenarnya semua ini milik Allah gitu kan. Kita mohon ampun lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tetap menjaga hati kita, semoga Allah teguhkan hati kita, semoga Allah pimpin kita untuk ikhlas, dan segera mencari teman-teman salihah untuk bisa mengajak teman-teman dalam hal-hal kebaikan, kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga bisa mengenal Allah lagi, lebih dekat dengan Allah lagi, sampai akhirnya sebenarnya bukan waktu yang menyembuhkan ini ya, nanti akan diri kita sendiri gitu yang akhirnya akan belajar, oh ternyata mengikhlaskan itu mudah ketika kita ada teman-teman yang bisa membantu, ada doa-doa yang selalu kita panjatkan agar Allah selalu menjaga kita gitu. Nah, ada lagi nih, mengapa ini mana lagi ya? Bentar ya Mbak ya. Kenapa wanita kalau jatuh cinta itu selalu ingin memiliki? Ya karena kayaknya terlalu berekspektasi tinggi gitu kan. Pokoknya dia harus jadi milik saya gitu kan. Kayak doanya tuh kayak ya Allah, maksa banget gitu. Pokoknya kalau bisa jadi sama aku, nggak boleh jadi sama orang lain gitu. Ya, karena orang selalu mikir gini ya, manusia itu selalu mereka bermain sama pemikiran mereka sendiri gitu. Dan itu kalau seandainya terlalu kita turuti, sama aja kayak kita menuruti semua keinginan atau hawa nafsu kita gitu. Karena kan setan seneng banget kalau ngelihat kita itu kayak memaksakan sesuatu yang sebenarnya itu nggak boleh dipaksain. Sama halnya kayak kenapa wanita itu selalu pengen begitu. Sebenarnya nggak semua wanita ya, cuman memang kebanyakan ketika kita memang menyukai atau menyukai seseorang itu pasti pengennya jadi milik kita, karena mereka beranggapan bahwa mungkin kalau seandainya jadi milik kita, kita akan bisa terus bahagia, padahal itu belum pasti sama sekali. Itu bukan jaminan bahagia. Karena kita nggak pernah tahu gitu, mungkin ya itu tadi, karena dia cuma mengikuti apa yang dia rasain gitu, tapi dia nggak tahu bahwa kehidupan ini bakal terus berputar, yang kita nggak tahu kadang kita di atas atau di bawah, atau mungkin pada masanya kita akan bahagia terus atau enggak, kita nggak pernah tahu. Semua masih gaib, semua masih dalam rahasia Allah. Ya itu tadi, kalau seandainya memang kita ngotot pengen memiliki, itu biasanya memang kita belum menyerahkan sepenuhnya sama Allah gitu. Karena orang yang ikhlas itu biasanya dia ya udah, kalau memang Allah kasih ya dia terima, dia syukuri, tapi kalau enggak ya dia bersyukur juga gitu. Jadi dapat nggak dapat dia tetap bersyukur, karena dari syukur itu dia tahu kalau seandainya dia milik dia, memang mungkin itu rezeki dia, kalau enggak mungkin memang itu tuh bukan yang terbaik buat dia gitu. Karena tidak semua yang diawali dengan rasa cinta itu endingnya juga bakal
happy ending, katakanlah kayak kayak drama-drama happy ending itu ya, tidak mungkin seperti itu semua gitu. Jadi yang namanya hidup kan semakin kita apa ya, semakin kita melibatkan Allah dalam segala situasi, ujiannya itu pasti ada gitu. Jadi ya udah gitu, pokoknya semuanya harus disyukuri karena memang kejadian ke depan itu kita nggak pernah tahu gitu. Benar. Jadi teman-teman intinya balik lagi, cinta kalian itu lepasnya di mana gitu. Jadi harus diletakkan cinta kepada Allah dulu. Jadi kalau misalnya cinta kepada Allah udah kalian pegang nih, jadi kalian udah deket sama Allah, insya Allah apapun gitu ya urusan kalian, meskipun apa yang kalian harapkan itu tidak sesuai dengan apa ya kenyataan yang kalian dapatkan gitu, insya Allah nanti tetap akan ada syukur gitu. Nah, dalam cinta pun juga kayak gitu kan ya. Nah, ini sebenarnya ini kan muslimah nih ya Mbak, yang muslimah. Nah, muslimah ini kan kita punya PR besar sebenarnya muslimah ini. Muslimah Allah memberikan kita titipkan kita sebuah rahim gitu, yang katanya juga disebutkan bahwa wanitanya adalah rahim kehidupan gitu, yang akhirnya juga akan mencetak generasi-generasi Islam gitu kan, yang mencintai Al-Quran, yang menjadi penerus-penerus dakwah Rasulullah, menjadi penerus dakwah kita juga, insya Allah gitu kan ya. Nah, nampaknya kalau melihat fenomena zaman now gitu ya, yang seringkali banyak muslimah meletakkan cinta itu sampai bucin banget gitu ya, itu kayaknya bakalan ngaruh gitu ya Mbak ya, dengan amanah yang akan kita emban besok gitu. Padahal kita punya amanah yang besar gitu sebagai pencetak peradaban gitu, sebagai pencetak anak-anak yang generasi Qur'ani gitu. Itu gimana menurut Mbak Tio sendiri memandangnya? Iya, karena kita ini sebenarnya kalau kata orang tanggung jawab lelaki itu besar, tapi kalau menurut aku tanggung jawab perempuan itu nggak kalah besar gitu. Baik entah dia yang masih single apapun yang udah menikah gitu. Karena kan mau nggak mau, insya Allah satu saat kita bakal jadi pencetak generasi selanjutnya. Dan umat ini baik laki-laki maupun perempuan akan dididik oleh seorang perempuan gitu. Nah, kalau seandainya perempuannya baik, perempuannya memang dia yang paham dengan ilmu agama ataupun dia memang dia selalu senantiasa belajar, insya Allah dia akan menghasilkan generasi yang terbaik. Nah, untuk menciptakan generasi yang terbaik ini kita butuh ilmu, kita harus belajar gitu. Ya, karena nggak semua dari kita itu terlahir dari mungkin ya orang tua ataupun lingkungan keluarga yang memang pada dasarnya mereka sudah belajar agama dari kecil gitu. Kita punya background yang berbeda-beda, tapi setelah mungkin ada teman-teman yang nonton live ini, atau mungkin teman-teman yang udah ngaji, ikut komunitas, nanti teman-teman bakal tahu kalau untuk berubah itu tidak ada kata terlambat lagi kita mau gitu. Kita nggak pernah minta, oh ya aku pengen berubahnya umur sekian, atau aku pengen berubahnya nanti deh kalau setelah menikah gitu. Karena kita nggak tahu lagi apakah kita masih punya kesempatan untuk belajar gitu. Walaupun kita sudah punya ilmu, kalau seandainya ilmu itu nggak bisa kita asah ataupun nggak bisa kita share, itu lama-kelamaan akan hilang gitu. Lama-kelamaan kita akan lupa, namanya manusia gitu. Jadi mau nggak mau kita harus terus belajar. Selagi ini mungkin teman-teman di sini yang masih jomblo atau yang belum menikah, ini adalah kesempatan kita buat belajar gitu. Karena belum tentu nanti setelah kita menikah gitu, yang katanya kita baru mau belajar parenting gitu, kita punya kesempatan itu. Kita nggak tahu apakah nanti suami kita mendukung ataupun keluarga kita mendukung, lingkungan kita mendukung, kehidupan kita mendukung, kita nggak tahu gitu. Jadi kalau memang ada kesempatan dari sekarang, belajarlah gitu. Kalau dari aku, belajarlah gitu, cari lingkungan yang benar-benar mereka bisa support satu sama lain, karena zaman sekarang udah apa ya, dalam artian mau nggak mau kalau bukan dari kita yang berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, ya Allah nggak akan kasih gitu kan, sesuai sama kata Allah di Quran surat Ar-Ra'd itu, Allah tuh nggak akan mengubah nasib keadaan suatu kaum kalau seandainya kita sendiri nggak mau berusaha untuk mengubahnya gitu. Jadi
mau nggak mau laki-laki anak laki-laki maupun perempuan nanti umat terbaik itu akan dilahirkan dari bagaimana seorang ibunya gitu, karena kan pengasuhan pertama kali itu dari seorang ibu. Kalau ibunya emang dia sudah berusaha memang pengen menciptakan generasi terbaik, dia pasti mau belajar dari sekarang gitu, karena itu nggak gampang banget gitu ilmunya itu. Kalau semakin kita baik melihat ya Allah ini kayaknya susah banget, karena itu nggak cuman sekedar bagaimana kita apa ya, bagaimana kita mengajarkan kepada generasi kita, tapi kita harus belajar mengelola diri kita sendiri gitu, karena kita sendiri aja itu masih banyak PR-nya. Dari dalam diri kita aja masih banyak satu hal yang harus kita benahi, belum lagi nanti kalau ada mungkin katakanlah anak gitu, ya bukan cuma urusan anak tapi urusan kita sama anak juga harus dibenahi. Kalau kitanya belum beres, bagaimana kita mau ngeberesin hal yang lain gitu. Jadi memang ya siapapun dari kita, entah teman-teman yang mungkin baru ngaji atau udah lama ngaji, pokoknya terus belajar, jangan pernah putus dari ilmu gitu, karena setan seneng banget kalau seandainya kita lengah sedikit gitu kan. Kita aja yang belajar tuh kayaknya tertatih-tatih, apalagi yang nggak belajar, sayang banget gitu waktu kita terbuang sia-sia gitu kan. Jadi maksimalin aja. Benar. Jadi apa namanya, kita itu tadi pertama kita harus meletakkan cinta kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita meletakkan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan tahu sebagai muslim kita harus berbuat apa di dunia ini gitu, agar kita tidak sia-sia melakukan sesuatu gitu. Jadi harus apa yang kita lakukan itu mendapatkan pahala, bukan malah mendapatkan keburukan dan juga murka Allah gitu. Nah, tugas kita nih, tugas sebagai perempuan nih teman-teman, yang mungkin sekarang ini biasanya yang ikut kelas itu banyak anak SMA, kuliah gitu kan ya, masih menimba ilmu gitu kan ya. Manfaatkan betul waktu kita gitu, pelajari apapun yang menambah pengetahuan kita, karena sebenarnya tugas wanita nanti adalah mau nggak mau, kita nggak tahu kan ya masa depan kita apa, mau nggak mau mungkin kita akan menjadi seorang ibu gitu kan, akan melahirkan seorang anak yang insya Allah nanti akan menjadi, pasti keinginan semua seorang ibu kan punya anak yang bisa generasi yang terbaik gitu lah dalam Islam gitu. Dan itu kita juga butuh ilmu, dan ilmu itu bisa kita tumbuhkan dari sekarang ini gitu, dengan kita ngaji, dan juga terutama dalam menempatkan cinta kita kepada Allah SWT ini terlebih dahulu dibandingkan kepada manusia ataupun benda-benda lainnya gitu kan ya, agar kita nggak bucin. Nah, kalau misalnya kita udah bucin, ilmu sudah buyar teman-teman, udah hilang. Ilmu tuh udah hilang gitu kan ya. Bahkan ada nih cerita juga seorang hafiz gitu ya, hafiz Quran, yang dari dulu, dari kecil banget, dari umur 3 tahun dia sudah hafalan, sampai SMA dia hafal 10 juz, tiba-tiba hafalannya hilang, tinggal 3 juz aja, cuman gara-gara cintanya dia ke lawan jenis lebih besar dibandingkan cintanya kepada Allah. Nah, rugi banget kan. Jadi kita itu harus bisa menggunakan akal kita. Betul kata Mbak Afia tadi, menggunakan akal kita untuk bisa mendetek sebenarnya cinta kita ini sebenarnya nafsu, atau sebenarnya apa, ini cinta yang benar yang membawa aku kebaikan atau keburukan sih. Nah gitu, kalau misalnya dalam kebaikan ya monggo silahkan gitu ya, tapi yang misalnya banyak mudaratnya, banyak keburukannya, kita stop, kita kembalikan lagi pada Allah, mohon ampun, semoga Allah memberikan kita jalan keluar yang terbaik. Dan pastinya cari teman-teman yang bisa membawa kita kepada kebaikan, termasuk dalam komunitas ini. Karena ini penting banget teman-teman. Penting banget kita punya komunitas. Ya kan Mbak Tio? Ya betul. Kalau misalnya kita penting banget gitu kan. Kalau misalnya kita itu nggak punya teman yang bisa ngingetin kita, wah itu apa ya, hijrah itu nggak bisa kalau kita sendirian. Hijrah itu butuh bareng-bareng gitu kan ya. Senang aja gitu. Kita harus merasa apa ya, ketika kita ini teman-teman yang di sini udah ngaji nih, merasakan ternyata ngaji online itu senang banget ya gitu. Nah kita harus ajak teman-teman yang lain untuk bisa ngaji. Ternyata kasih tahu sama teman-teman, ternyata ngaji itu senang teman-teman, ngaji itu asik, ngaji itu nggak monoton gitu. Jadi kita bisa hijrah bareng-bareng. Masya Allah. Udah berapa menit nih? Tadi mulainya, wah tinggal 5 menit lagi Mbak, nggak kerasa ini, nggak kerasa. Apa ada pertanyaan lagi ya?
Aduh, ini panjang sekali nih, nggak apa Makin ya? lama pertanyaannya kayak curhat ini. Iya, kayak curhat nih. Ini nih teman-teman HO kita nih, teman HO kita nih. Eva, Kak, kamu suka sama seorang, tapi hanya bisa mendoakan dan tidak berani untuk menyatakan, tetapi terus berharap agar bisa berjodoh. Gimana solusinya? Oke. Oh, Aku dia itu baca suka sama orang. tidak hanya bisa berharap agak berat. Ya kalau seandainya mendoakan itu nggak masalah sih sebenarnya. Yang penting kita tetap pakai adab ya. Jadi nggak memaksa gitu. Jangan bilang ya Allah, pokoknya aku mau sama dia, gimana caranya dia harus jadi sama aku gitu. Jangan kayak gitu. Boleh seandainya kalau mau mendoakan silakan gitu. Mau sebut namanya nggak apa-apa gitu. Tapi balik lagi endingnya kita harus ikhlasin, kita harus pasrahin, kita harus serahin semuanya benar-benar sama Allah. Jadi kita endingnya itu harus tawakal gitu, tidak boleh memaksa gitu kan. Kalau mau mendoakan nggak apa-apa. Terus kalau seandainya memang nggak berani untuk menyatakan ya nggak apa-apa juga gitu. Yang paling penting adalah siap-siap untuk kecewa kalau seandainya nanti tidak tersampaikan gitu. Ya, jadi kalaupun mau oh ya, jadi nggak apa-apa juga gitu. Yang penting jangan sampai karena kita nggak berani nyatain, akhirnya kita mendem dan rasa itu terus ada. Nah itu khawatirnya kita zina hati gitu. Jadi gimana caranya ya? Kalau memang mau mendoakan, doakanlah yang sewajarnya. Tetap perhatiin adab berdoanya seperti apa gitu kan. Terus ya jangan terlalu banyak dipikirin. Hindari untuk apa ya? Untuk mendekati hal-hal yang bikin kita ingat, bikin kita apa ya? Memikirkannya gitu kan. Mungkin kalau contohnya kayak sosial media ya jangan stalking, jangan lihat IG-nya atau jangan lihat ini. Kalaupun seandainya nggak bisa Kak, kita teman satu kerja atau sering ketemu, oh ya udah gitu, jaga pandangannya gitu. Masih banyak cara kok, banyakin istighfar gitu kan. Lakukan interaksi yang memang seperlunya untuk urusan kerjaan kalau memang satu kerjaan gitu ataupun kalau satu lingkungan komunitas ya hindari untuk hal-hal yang memang bisa membuat kita ingat, membuat kita tuh jadinya nggak bisa move on gitu. Kalau berharap supaya bisa berjodoh ya berharap itu takutnya kalau seandainya kita terlalu berharap dan terus-terusan berharap, kita nggak bisa mengendalikan perasaan, itu tadi aku bilang kita khawatirnya dina hati terus mikirin gitu dan kita lupa untuk memperbaiki diri karena kan belum tentu yang kita harapin itu yang terbaik untuk kita. Mungkin ada yang lebih baik yang saat ini kita belum tahu siapa orangnya, itu yang terbaik untuk kita gitu. Jadi memang harus dipasrahin lagi sama Allah gitu. Tapi kalau memang seandainya ada keberanian untuk menyatakan ya nggak masalah juga gitu kan. Contohnya seperti Bunda Hadijah kepada Rasulullah itu sangat mulia sekali gitu. Jadi kalau kata orang perempuan menyatakan duluan itu jadinya apa ya, jadinya rendah kayak gitu, itu enggak sama sekali gitu. Kalau seandainya seperti itu kan berarti Bunda Hadijah rendah dong gitu. Enggak, cuman yang penting caranya juga yang syar'i gitu. Jadi nggak serta-merta kita tiba-tiba ngomong langsung gitu kan, jangan. Harus ada perantaranya juga supaya tetap terjaga kehormatannya gitu. Dan alhamdulillah dengan cara seperti itu Bunda Hadijah mendapatkan lelaki yang luar biasa, yang masya Allah gitu kan, yang apa ya, yang mungkin kalau seandainya dia nggak pernah ngomong ya kita nggak tahu apakah mereka akan berjodoh atau enggak. Ya itu jalan kembali lagi sama keputusan kita dan takdir Allah seperti apa gitu. Yang penting apapun ikhtiarnya tetap ikhtiar yang memang diperbolehkan dalam syariat Islam, gitu aja sih. Oke, gitu ya. Nah, ini tinggal 1 menit nih Mbak. Kalau tambah 15 menit lagi boleh nggak? Tapi kita boleh dulu. Lanjutin aja. Oh, ini nggak bisa nih, sejam aja kan? Iya sih, jadi ditambah bisa sejam lewat gitu. Aku juga nggak pernah merhatiin kadang. gitu. Ini tinggal 1 menit sih. Aku takutnya terus mati. Atau apa lagi masuk lagi gitu ya? Boleh. Boleh. Oke. Ya.
Tapi ini udah lebih sih. Tapi udah lebih sih. Lebih 1 jam. Tapi nggak bisa ya. Nggak apa kali ya. Masih bisa Mbak Vio? Ini aku bisa sih. Oh ya udah. Ya pasti lanjutin aja. Ini udah lebih 1 jam sih sebenarnya. Tapi kok bisa gitu. Jadi sejam udah mati. Oke, berarti tipsnya adalah tadi itu kita boleh kalau berharap hati-hati gitu kan ya, takutnya kita salah berharapnya sama manusianya bukan berharapnya kepada Allah, nanti yang ada endingnya adalah kita sakit hati gitu, yang harus pertama kali teman-teman, kalau teman-teman itu mencintai ini kayaknya gini ya, harus menyelamatkan diri kita sendiri gitu loh. Dirinya sendiri harus diselamatkan gitu kan ya. Dan sebenarnya apa namanya, kalau terlalu berharap sama manusia itu sangat berbahaya sekali gitu kan ya. Jadi harus berharap pada Allah, dan kalau misalnya mau mengucapkan namanya gitu kan ya di dalam doa nggak masalah, tapi tetap berharapnya kepada Allah SWT. Nah sebenarnya kita nih ngomongin cinta dari tadi tuh kayak juga jadi nasihat untuk diri kita sendiri gitu ya. Karena emang ngomongin perasaan. ini juga nasihat buat aku nih. Jadi kita sama-sama belajar di sini teman-teman, sama-sama menguatkan gitu ya. Inilah kenapa kita butuh hijau bareng-bareng, tadi diulang lagi ya. Karena ya ini, kalau kita kumpul, yang kita omongin adalah gimana cara kita untuk ingat lagi sama Allah gitu. Bukan merecall masa lalu dengan si dia gitu kan ya, tapi gimana kita selalu ingat sama Allah. Nah ini kita udah 1 jam nih. Kita udah tadi bahas tentang cinta itu apa, gimana cara ngolah cintanya gitu kan ya. Dan gimana tips-tips para single ini supaya tidak terjerumus gitu kan. Intinya adalah kita kembali lagi kepada Allah gitu. Gimana kita mengenal Allah lebih daripada segalanya yang ada di sini, mengenal Allah dan Rasulullah lebih dari segalanya gitu kan ya. Mengenal Allah dan Rasulullah lebih dari saudara kita sendiri, saudara kandung kita sendiri, supaya kita tahu kita akan berbuat apa gitu di dunia ini, termasuk adalah dengan cinta, karena cinta ini adalah basic, hal-hal yang mendasari segalanya yang kita lakukan gitu. Kalau misalnya kita cintanya kepada Allah, insya Allah auto kita itu nanti niatnya juga melakukan sesuatu karena Allah juga. Dan ketika kita mencintai, kita fitrahnya kan mencintai ya, kita mencintai mencintai lawan jenis gitu kan ya, misalnya gitu ya, banyak kita alami gitu kan ya. Kalau misalnya kita cintanya kepada Allah, ya kita insya Allah akan Allah bimbing untuk bisa mendetek gitu akal kita, sebenarnya ini baik atau tidak untuk kita. Masya Allah, hari ini mendapatkan recharge iman lagi dari Mbak Vio. Makasih ya Mbak, sudah mau sharing bareng kita. Semoga nanti bisa main-main. Iya bener, nggak terasa banget. Tapi masalah ini kayaknya kita sudah menjawab beberapa kegelisahan para singgelilah. Semoga kita doakan teman-teman yang sekarang ini bergabung bisa menebarkan ilmu-ilmunya yang didapat pada sore hari ini kepada teman-teman yang lain. Bisa juga makin cinta nih sama Islam, makin cinta untuk terus ngaji. Karena kita tuh butuh ngaji teman-teman, di akhir zaman ini kita benar-benar butuh ngaji. Banyak fitnah akhir zaman ini di mana-mana. Kita juga harus membentengi diri kita dengan cara kita mengaji dan berteman dengan orang-orang soleh dan solehah. Insyaallah. Mungkin itu aja ya channel kita hari ini. Semoga nanti bisa sharing-sharing lagi. Semoga nggak online, bisa main-main di Bondowoso. Amin, Masya Allah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Mudah-mudahan ilmunya, sharingnya bisa bermanfaat. Kalau seandainya ada yang salah dari saya atau dari kita, ya mohon dimaafkan. Kita juga sama-sama masih belajar. Mudah-mudahan kita nggak pernah
selalu diberi semangat dalam menuntut ilmu, karena apa ya, futur itu sering melanda dan kita butuh sesuatu hal yang memang bisa selalu menguatkan kita. Itu yang paling penting sih. Betul. Biar nggak futur, jadi ngaji, Cari cari teman teman. solihah. Balik lagi. Promosi nih, kalian promosi. Jadi, makasih teman-teman sudah bergabung. Makasih banyak. Ya, makasih banyak. Semoga bermanfaat ya hari ini apa-apa yang disampaikan. Dan mohon maaf juga kalau misalnya ada salah dari saya ataupun Mbak Vio, mohon dimaafkan. Ya, sampai jumpa di kajian sahabat muslimah lainnya. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang lagi COVID-19, semoga juga COVID-19-nya ini segera usai sehingga kita bisa berada di majelis offline, bisa saling bertemu bertatap muka langsung. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Mbak Fio kepada para teman-teman online? Ya, apa ya? Udah sih sebenarnya tadi udah, terima kasih. Udah. Pokoknya tetap semangat untuk belajar gitu aja sih. Iya. Jangan lupa hatinya dijaga supaya nggak terjerumus ke dalam hal-hal yang maksiat. Saling mengingatkan Iya, ya teman-teman. Insya Allah, amin, betul, saling mengingatkan. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Boleh Mbak Vio, kalau misalnya mau meninggalkan kajian pada hari ini nggak apa-apa, kita persilahkan. Oke, Atau... aku pamit duluan. Terima kasih ya Mbak Rizka. Sampai ketemu Iya, lagi sama-sama. di sharing-sharing selanjutnya. Mungkin di grup kita. Aku jarang nongol, Masya Allah. Nggak apa. Karena yang lain juga banyak kesibukan. Nanti kita, ya ini kita juga saling menguatkan teman-teman di grup HO. Oke. Yaudah, aku pamit ya. Jazakumullah. Iya Mbak, makasih. Jazakallah khair. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Mbak Vio. Gimana perasaannya teman-teman? Gimana? Bisa ditulis di komentar. Ya, alhamdulillah ya, lega banget hari ini bisa berjalan dengan lancar gitu kan ya. Tadi mohon maaf ya kalau misalnya gambarnya Mbak Vio kurang lancar, kurang bagus karena Mbak Vio tadi juga bilang sinyalnya kurang baik gitu. Tapi insya Allah tidak mengurangi keberkahan kajian kita pada sore hari ini ya teman-teman. Dan insya Allah apa-apa yang disampaikan Mbak Vio juga tersampaikan tidak hanya di pendengaran kita, tapi juga masuk dalam hati dan juga masuk dalam akal kita. Yap, benar teman-teman, kita harus menggunakan akal kita karena itu yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lain. Alhamdulillah, senang banget Kak. Alhamdulillah, saya juga senang. Jadi teman-teman, insya Allah kajian online ini akan terus dilaksanakan oleh sahabat muslimah berdosa. Semoga bisa menghadirkan orang-orang inspiratif lainnya, sehingga teman-teman di sini juga makin semangat untuk ngaji, makin banyak ilmu, dan juga makin semangat untuk berhijrah. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah video ini akan di-save dan bisa tonton ulang di IGTV sahabat muslimah berdosa. Terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Ini langsung X gini ya?